tappingnya itu sampai saya bisa bisa bersih sendiri gitu. Berkali-kali saya coba berhasil, akhirnya saya bisa membersihkan mental block gitu, mental block yang menghambat saya tentang keuangan kayak gitu bisa. Saya yang powerful lagi yang di sini mah yang syukurnya gitu. Saya tulis syukur itu setiap kejadian dari pagi sampai sore malam. Nah malam itu saya baca gitu kan, saya tambahin kata-kata yang lebih ini lagi, kemudian saya tidur. Nah itu apa yang belum terjadi saya syukurin juga, jadi benar kejadian-kejadiannya mudah gitu. Ada tagihan-tagihan yang dulu saya pikirin sebelumnya itu, terus pas udah saya ikut yang ini saya tulis aja gitu, besok saya alhamdulillah semuanya lancar gitu kan. Malamnya saya bilang gitu, nanti pas pas saya perlu tuh ada datang bahkan yang nggak terduga gitu, yang biasanya orang nggak biasa manggil jadi manggil, bayarnya gede lagi gitu. Jadi kecukupan semua di bulan ini udah kecukupan semua. Alhamdulillah gitu. THR aman, Bu. Ya Pak. THR aman. Aman, dapat ya, dapat juga. Teman-teman semuanya, kemarin ini Bu Miswati banyak sekali sharing sama saya kaitannya apa yang sudah didapat di kelas pelatihan sebelumnya, termasuk saya dapat kiriman materi-materinya juga. Itu saya alhamdulillah saya pelajari semua. Kalau misalkan saya sampaikan di sini kayaknya kurang kurang pas lah. Nanti aja kalau saya detailnya saya apa ya? Saya sampaikan secara detailnya nanti kesempatan waktu yang lain gitu aja. Pokoknya ya memang hampir sama lah semuanya, itu metode-metode pengembangan diri itu hampir sama. Intinya ya kita mengolah diri, jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Nggak bisa berdiri sendiri, pikiran sendiri kita hanya mengandalkan pikiran kita nggak bisa. Di dalam tubuh kita ada beberapa unsur. Ada hati, ada jiwa, ruh, dan lain sebagainya, itu harus sinkron semua. Kalau cuma mengandalkan pikiran, ya teriak-teriak yang dalam. Ya, aku Iya, mau 100 juta yang di dalam teriak. Masa iya iya sih? Nggak mungkin. kebaikannya Betul, betul, tabungan betul, betul. nggak bisa. Nah, Betul. Ini kita mulai aja ya. Dari tadi Baik, saya Ustaz. cuman ini saya nggak apa bentar, bentar, bentar. Alhamdulillah. Hmm. 27 orang, Masya Allah, dari 150 loh. Ini cuma 27. Kemarin masih 70, 80 ini hari terakhir. Ada mudik, Ustaz. Ada mudik ya? Kali. Ya Bapak, Lagi pada di pasar belanja. yang penting nanti apa yang saya sampaikan semoga ya bisa ditangkap, nanti bisa dibagikan sama teman-teman yang lain gitu. Amin. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya matikan dulu ya mikrofonnya ya. Siap. Mohon maaf, saya matikan dulu mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi di penghujung program kita yang ke-21 hari. Kita bertemu lagi, semoga pertemuan kali ini membawa keberkahan kepada kita, membawa kebaikan semuanya, membawa satu pencerahan, solusi, atau sebagai pembuka pintu dari masalah-masalah kita semuanya. Teman-temanku semuanya, malam ini saya tidak membagikan materi atau apa ya, membagikan trik atau cara atau ilmu baru. Saya di sini terakhir ini cuman kemarin sudah saya sampaikan semuanya hasilnya. Dari 3 hari pertemuan sudah saya sampaikan, dan saya rasa itu sudah powerful. Artinya ketika Bapak Ibu semuanya sudah
mempraktekannya dengan sepenuh hati secara totalitas, saya yakin ada efek yang baik, ada manfaat yang akan Bapak Ibu semua terima, baik itu kontan maupun diterima nantinya. Minimal ada satu ketenangan lah dalam diri kita. Ada satu ketenangan, ada satu peningkatan spiritual kita kepada Tuhan. Minimal ketika kita beribadah itu rasanya agak ringkan, rileks, dan bisa menikmati. Minimal itu. Dan poinnya aslinya itu bukan karena bukan untuk kita dapat apa ya, uang yang banyak atau apa. Itu bonus semua teman-teman semuanya. Ketika kita sudah pada titik nyaman, titik rileks, tenang dalam menjalani hidup ini dalam kondisi apapun itu, maka masalah-masalah yang akan kita hadapi semuanya, masalah-masalah kita akan terurai dengan sendirinya. Caranya gimana ya? Ya caranya Allah. Caranya Allah, nggak tahu caranya gimana. Kedepannya pasti akan terurai dengan sendirinya. Begitu teman-teman semuanya. eh Kita awali malam ini, pertemuan malam ini kita menuhankan Tuhan, membumikan ciptaan, artinya kita bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun usaha kita atau upaya kita untuk menciptakan peluang-peluang solusi dari masalah-masalah kita, kita sudah meyakini cara ini yang paling worth it, cara ini yang paling benar, cara ini yang paling simple dan powerful. Kita sudah meyakini, oke lah kita yakin, tapi semua itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, campur tangan Tuhan kita, Tuhan pencipta alam semesta ini. Kita tidak bisa mengesampingkan. Kita misalkan punya metode kaitannya dengan kayak memaksimalkan pikiran. Bahwasanya kalau sudah memaksimalkan pikiran dengan cara yang seperti ini, cara seperti ini, semua yang kita inginkan akan terwujud. Ketika kita mempunyai pandangan seperti itu, teman-teman semuanya, kita sebenarnya sudah mendekatkan diri kita pada satu titik di mana kita meniadakan Tuhan. Kita hanya berorientasi pada kemampuan kita. Kita meniadakan campur tangan Tuhan. Disinilah letak kesalahan kita. Kita sudah meyakini, bahkan fanatik dengan cara ini, dengan metode ini kita akan berhasil. Benar, kita harus meyakini cara kita. Tapi kita meyakini apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan itu dalam konteks, dalam arti kita tidak meniadakan campur tangan Tuhan. Hati-hati di sini teman-teman semuanya. Kita yakin boleh, bahwasanya kita meyakini metode yang saya lakukan, misalkan kaitannya dengan memaksimalkan pikiran kita, kita akan mewujudkan semuanya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan kita secara tidak langsung meniadakan peran Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap usaha kita. Bahkan ini sudah, kalau menurut saya sudah di istilahnya kalau posisi di pinggir jurang, udah hampir-hampir dalam masuk dalam jurang. Artinya apa? Kita sudah meniadakan Tuhan, itu kan sudah fatal teman-teman. Peran Tuhan. Oke lah kita berlindung di bawah. Kita akan memanfaatkan pemberian Tuhan. Iya memanfaatkan, kita memang ini bekal yang paling istimewa, luar biasa. Hati, pikiran ini pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita maksimalkan, tapi dengan memaksimalkan itu teman-teman semuanya, jangan sampai kita meniadakan peran campur tangan Allah dalam setiap langkah kita, setiap upaya kita, setiap usaha kita. Jangan sampai itu teman-teman semuanya. Bahaya kalau umat muslim secara tidak sadar itu mendekatkan, ya secara saya bisa katakan itu menduakan, tapi dalam tanda kutip khofi, artinya samar artinya ya kita iktimat mengandalkan apa yang kita usahakan tanpa menyandarkan sesuatu hal tersebut, apa yang kita upayakan pada Sang Pencipta. Ya kalau diterus-terusin ya repot itu. Nantinya ya pasti ada teguran lagi. Artinya kita sudah
benar memanfaatkan pemberian Tuhan, artinya akal, pikiran, hati kita memanfaatkan, tapi kita meniadakan Tuhan, artinya, loh, kamu sudah dikasih kok alat tools, saya sudah kasih, kamu sudah kamu manfaatkan, eh, hasilnya ada, sekarang kok hasilnya ada, kamu kok malah mengesampingkan yang memberi alat tersebut. Ini kan repot artinya, akhirnya repot, endingnya loh Bapak Ibu semuanya. Mungkin satu dua kali nggak masalah, tapi endingnya Bapak Ibu semuanya nanti pasti akan ada teguran-teguran lain, istilahnya apa ya, surat cinta apa surat cinta dari Tuhan, bahwasanya kamu akan dibenturkan pada satu keadaan yang mana kamu harus menyadari bahwasanya sepenuhnya ini adalah kuasa Tuhan. Itu teman-teman semuanya. Dan kita awali malam ini berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Sang Pencipta alam, Sang Pencipta semesta ini. Kita berdoa meminta kepadanya, semoga kita selalu diberikan pencerahan, alhimna rushdana wa'idna min syururi anfusina, artinya kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dapat pertolongannya, campur tangannya, taufiknya, pertolongannya dalam setiap langkah kita, sehingga langkah kita ke depannya lebih terang, lebih lebih terang dan lebih apa ya, lebih ringan dalam menjalankan sesuatunya. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, kita hadiahkan Fatihah buat yang muslim, yang non muslim silahkan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Kita baca Fatihah untuk diri kita masing-masing, hadiahkan Fatihah untuk diri kita masing-masing, raga kita, jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita, tangan kita, kaki kita, anggota seluruh badan kita, dan apapun yang ada di dalam diri kita. Malam ini, saat ini kita hadiahkan Fatihah. Kita kasih hadiah, kita kasih surprise malam ini, bahwasanya selama ini sudah menemani kita, sudah membersamai kita selama perjalanan hidup sampai detik ini. Kita hadiahkan Fatihah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, kemarin ini singkat saja apa yang saya sampaikan, nggak bertele-tele, kan ini nggak ada materi yang khusus yang spesifik, nggak ada, kita cuma mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan kemarin kaitannya dengan abundance atau keberlimpahan. Apa sih keberlimpahan itu? Kondisi kejiwaan seseorang yang merasa tercukupi kebutuhannya di berbagai aspek hidup, meliputi jasmani, rohani, mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual. Jadi kaitannya dengan keberlimpahan, abundance ini teman-teman semuanya, bukan hanya melulu kaitannya dengan uang. Kita punya uang banyak, segala fasilitas tercukupi, enggak cuma sekedar itu. Pemahaman keberlimpahan, abundance itu lebih luas lagi teman-teman semuanya. Kita mempunyai misalkan finansial kita tercukupi, bahkan apa ya, lebih ekonomi kita sudah mapan dan sebagainya, akan tetapi kita mempunyai masalah dengan orang lain, masyarakat, atau relasi kita, saudara kita, artinya kita tidak mempunyai keberlimpahan. Di sini kaitannya dengan sosial. Kita berlimpah dalam finansial, tapi kita miskin kaitannya dengan aspek sosial. Kita misalkan ekonomi sudah mapan, hubungan sama manusia, sama tetangga, sama saudara sudah enak, nyaman, tapi kita merasakan bahwasanya kalau kita sholat, saya rasa kok rasanya gitu-gitu aja, nggak ada nikmat-nikmatnya, hampar saja, cuman sekedar untuk menggugurkan kewajiban atau untuk menghilangkan perasaan bersalah. Istilahnya cuma rutinitas sehari-hari, sholat maghrib, sore, isya, subuh, pagi, gitu aja tiap harinya tanpa bisa merasakan. Artinya apa? Bapak Ibu semuanya, di titik seperti ini Bapak Ibu semuanya merasakan ada satu kehampaan, kekosongan di sini, yang ini bisa diartikan adalah miskin jiwa kita kaitannya dengan spiritual, hubungan kita dengan Tuhan kita atau Tuhan Allah kita, Sang Pencipta alam. Di sini tidak bisa dikatakan abundance atau berlimpah. Kita
kaya, ekonomi, sosial bagus, tapi hubungan kita dengan Tuhan nggak bagus. Artinya apa ya? Kita tidak bisa menikmati, enjoy dengan mempunyai Tuhan yang maha serba maha itu. Kita tidak bisa merasakannya. Artinya kita sudah miskin kaitannya dengan nilai-nilai spiritual ataupun jasmani. Kita sudah punya semuanya, spiritual, ekonomi, sosial, jasmani. Kita sakit, itu juga akan membuat kita miskin. Dalam artian miskin di sini ada kekurangan, kita tidak berlimpah, kita kurang abundance. Artinya ada kekurangan di sini. Artinya teman-teman semuanya, kalau memang oh apa upaya-upaya kita kemarin, usaha-usaha kemarin yang sudah kita lakukan itu bisa maksimal dan bisa terus-menerus ke depannya, artinya kita abundance secara global ini akan kita dapatkan. Bukan hanya spiritual, bukan hanya ekonomi, bukan hanya sosial, tapi kesehatan juga teman-teman semuanya. Ketika kita tenang, bahkan ada satu penelitian, saya bacanya karena saya bukan dokter, saya cuma bisa menyimpulkan dari apa ya, dari internet, dari internet, rata-rata penyakit itu yang kita alami, baik stroke apa ya, penyakit, yes, pokoknya penyakit dalam, bahkan penyakit dalam, itu rata-rata efek dari pola pikir kita, karena kita apa ya, sering panik, sering gelisah, sering banyak pikiran. Artinya kita apa ya, kita ada yang salah kaitannya dengan pola pandang kita lah. Kemarin kan sudah kita apa ya, bahas bagaimana mengatasi itu semuanya. Nah, ketika kita dalam titik ketenangan, spiritual kita tercukupi, ekonomi, sosial, emosional, mental, otomatis badan kita ya sehat. Kebanyakan kan kalau sudah apa ya, masih muda gitu, masih 40 itu belum begitu terasa lah ya. Kalau sudah menginjak 40 ke atas, biasanya itu sudah mulai terasa efeknya gitu. Ketika kita tidak dalam posisi kondisi tenang, kondisi rileks, itu akan terasa akibatnya, akan terasa efeknya. Itu bukan karena hanya faktor umur saja, bukan. Bahkan ada yang semakin tua malah semakin tampak muda, tampak wajahnya cerah, itu ada kan. Seperti Pak Rudianto kan, wajahnya kan semakin cerah itu. Pak Rudianto. Itu kan artinya apa? Ketika inner beauty itu terpancar, dan akan menghasilkan badan kita, jasmani kita akan sehat, teman-teman. Jadi kita sehat secara jasmani dan rohani. Bukan hanya sekedar kaya, teman-teman. Jadi perlu difahami ini, teman-teman semua. Orientasinya jangan uang itu bonus, Bapak Ibu semuanya. Kalau semuanya itu terpenuhi, artinya kita bisa spiritual bagus, sosial bagus, emosional bagus, mental kita bagus. Artinya ekonomi itu akan terangkat dengan sendirinya. Dan itu bahkan ya bisa saya simpulkan kaitannya dengan finansial itu hanya cuman segelintir, cuman efek saja. Efek. Cuman efek, nggak bisa apa ya, nggak jadi tujuan utamanya. Nah, indikatornya apa? Ketika kita sudah berhasil meraih abundance tersebut, kita sudah istilahnya kita ada indikator, ketika kita sudah sampai pada titik berlimpah, apa indikasinya? Nah, ya Bapak Ibu semuanya harus kembali ke jiwa kita masing-masing, diri kita masing-masing, dan kita raba. Apakah perasaan kita tenang? Apakah diri kita sudah damai? Kita ketemu orang itu percaya diri, nggak merasa, oh, saya nggak punya, saya orang dari desa. Kita ketemu orang penuh dengan semangat, kerja penuh dengan apa, energi positif, mampu menikmati hidup dengan kegembiraan, apapun kondisinya, apapun realitanya, kita mampu gembira, mampu seneng, dan memunculkan prasangka-prasangka baik dalam segala masalah, prasangka kita kepada Allah. Artinya kita semuanya ketika sudah ada indikasi seperti ini, kita sudah apa ya, pada posisi abundance. Pak, tapi saat ini saya sudah merasakan itu semua, tapi kok
kaitannya dengan keuangan saya belum membaik. Tenang Bapak Ibu semuanya, saya dari awal tadi saya tekankan, kaitannya dengan finansial itu bonus, itu kecil. Ketika semuanya perasaan tenang, percaya diri, semangat, mampu menikmati hidup dengan kegembiraan, terus selalu berprasangka pada Allah di atas rata-rata. Berprasangka pada Allah di atas rata-rata, maksudnya kalau kita prasangka pada Allah kan ya mungkin prasangka saya, ini saya bakalan kaya. Itu biasa. Tapi kalau kita melibatkan emosi bawahnya ada keyakinan, ada kegembiraan di dalam kita ketika berprasangka tersebut, artinya kita sudah berprasangka pada Allah di atas rata-rata. Maka kaitannya dengan finansial itu akan datang dengan sendirinya. Yakin teman-teman semuanya. Saya sudah merasakan hal tersebut. Dulu saya kerja itu balik, ya istilahnya apa ya? Eh, ya di fase mungkin masih masih jiwa-jiwa muda juga ya. Artinya saya bekerja itu ngoyo banget teman-teman semua. Artinya ketika saya sampai di puncaknya, saya selalu ada teguran dalam bentuk masalah sehingga bisa dikatakan usaha yang saya rintis selama ini langsung prek gitu saja. Langsung prek gitu saja. Dan itu looping berkali-kali seperti itu. Berkali-kali, bukan hanya 2-3 kali teman-teman. Saya waktu itu apa ya istilahnya orangnya kan eh, apa ya istilahnya semua itu sudah saya planning kalau saya gini 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 istilahnya tipikal seperti itu teman-teman teman-teman semuanya pada akhirnya saya capek sendiri dan akhirnya saya mempelajari peta kehidupan saya selama ini. Oh, ternyata seperti ini loh, kok gini lagi ya, loh kok gini lagi ya, kok gini lagi, sampai akhirnya saya merenungi diri saya sendiri dan saya koreksi, saya tulis apa yang saya perlu perbaiki. Oh, ternyata kesalahan saya dulunya seperti ini. Saya perbaiki, saya perbaiki, saya perbaiki. Pada akhirnya saya menemukan titik kecerahan dan di situ saya pada titik nol teman-teman semuanya. Titik nol artinya benar-benar nol. Waktu itu saya merasakan, Masya Allah, saya kalau saya teringat itu, saya apa ya, kayak merasa di hati itu nyes-nyes gitu. Maksudnya masih terasa itu, masih masih terasa, bisa membayangkan teman-teman semuanya. Bahkan pempes saja waktu itu saya nggak bisa beli teman-teman semuanya. Padahal sebelumnya itu, aduh, Masya Allah. Dan saya masuk di dunia bisnis di transportasi, di dunia perdagangan, retail, terus apa lagi ya, properti. Sampai saya, ya Allah, capek ya teman-teman semuanya, capek, benar-benar capek, capek, capek itu. Selama ini kok, ya gitu-gitu terus, nggak ada, iya benar ada hasilnya, tapi setelah ada hasilnya kok, hilang lagi, ada hasilnya hilang lagi. Nah, terus gimana gitu, capek teman-teman semuanya. Satu titik teman-teman semuanya, anak saya berangkat sekolah, nyari uang saku itu nggak ada. Saya sampai bilang sama anak saya, ya udah nggak usah sekolah hari ini, nggak usah sekolah dulu, kita belajar bareng sama bapak gitu istilahnya. Saya ajak belajar bareng di rumah, nggak apa-apa. Itu anak saya nggak saya kasih tahu kan, ini bukan karena apa ya, nggak saya kasih tahu maksudnya, nah ini nggak ada uang saku dan lain-lain, nggak saya kasih tahu. Artinya saya menyimpan itu semua di hadapan anak-anakku semua, di depan anak-anakku untuk apa ya, untuk menghilangkan apa, bahwasanya mental miskinnya biar nggak ada dari kecil. Itu saya coba apa hilangkan. Bahkan anak-anak saya semuanya itu waktu saya pegang, ya maksudnya masih masih bagus ekonomi saya dulu itu ya, kalau saya kasih uang teman-teman semuanya, maksudnya ada uang yang cash dan itu ditabung, nggak saya biasakan uang 100.000 yang merah-merah, yang jumlah banyak itu selalu saya kasih. Dan kadang kalau saya ngitung, saya sengaja di depan teman-teman, di depan anak-anak saya supaya memunculkan mental gampang kayanya, gampang bahwa saya yang cari uang itu gampang itu teman-teman semuanya. Artinya pada titik saya yang seperti itu, titik nol seperti itu, saya merasa capek teman-teman semua, sudah mentok teman-teman semua, capek benar, cepat sampai saya istilahnya apa ya, istilahnya kalau sujud, ketika saya sholat sujud itu sudah
berat sekali untuk saya angkat kepala saya. Artinya saya sudah nyerah, pasrah, sudah angkat tangan, saya sudah menyerah. Alhimna rusdana wa aidna min syururi anfusina. Ya Allah, bimbing saya, ya Allah, saya harus ngapain lagi gitu. Saya harus ngapain lagi. Di titik seperti itu saya harus ngapain lagi. Artinya saya terus koreksi diri, muhasabah. Zaman dulu saya nggak tahu ada ikut kelas-kelas dan lain sebagainya. Ada kelas semacam ini, nggak ada seperti ini, nggak ada, belum ada lah. Artinya saya belajar dari diri saya sendiri dan saya belajar dari pengalaman-pengalaman waktu saya belajar di pesantren, saya kuliah dan lain sebagainya. Saya belajar dari situ, saya coba ulang lagi memori-memori dahulu apa yang saya pelajari dan saya sinkronkan dengan dunia yang realita yang saat ini saya hadapi. Akhirnya saya menarik benang merah, ternyata masalah-masalah itu munculnya dari saya sendiri. Gitu teman-teman semuanya. Dan solusinya ya dari dalam kita sendiri. Kalau teman-teman semuanya sudah capek cari solusi dari luar, cobalah untuk coba-coba saja. Coba Bapak Ibu semuanya cari solusi dalam diri kita masing-masing. Nah, biasanya obat dari penyakit itu tidak jauh dari penyakitnya sendiri, teman-teman semuanya. Misalkan apa ya, penawar lah, penawar itu nggak jauh dari penyakitnya itu sendiri. Teman-teman semuanya, masalah di depan mata hanya disuruh tenang. Maksudnya kemarin saya apa ya, ketika kita menghadapi masalah dan lain sebagainya, kok saya cuma dikasih apa, disuruh tenang, disuruh mengabaikan realita dan lain sebagainya. Masa bisa Pak? Masa hanya cuma sekedar seperti itu kok terus bisa? Cuman sekedar seperti itu masa kok apa ya, bisa menyelesaikan masalah? Iya Bapak Ibu semuanya. Artinya ya nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain kecuali Bapak Ibu semuanya ketika menghadapi realita yang Bapak Ibu semuanya hadapi saat ini, kecuali dengan tenang. Tidak bisa menghindar Bapak Ibu semuanya. Itu adalah konsekuensi. Artinya sesuatu yang Bapak Ibu semuanya harus pertanggungjawabkan kaitannya dengan masa lalu Bapak Ibu semuanya. Itu sudah apa ya? Sudah menjadi akibat, sebabnya ya masa lalu Bapak Ibu sendiri. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, masalah yang Bapak Ibu semuanya hadapi saat ini itu adalah eh, bentukan atau gambaran dari kondisi jiwa kita di masa lalu, kondisi mental kita di masa lalu. Mungkin dulu kita mempunyai persepsi bahwasanya cari uang itu susah. Ya, itu saat ini ketika Bapak Ibu semuanya cari uang itu susah, ya itu akibat dari pola pikir Bapak Ibu semuanya di waktu masa lalu. Oh, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Artinya ketika Bapak Ibu ditimpa musibah atau diuji, apapun itu ujiannya, itu aslinya teman-teman, itu akibat dari perbuatan kita sendiri, akibat dari kita sendiri. Dan benih yang kita tebar di masa lalu, saat ini kita memanennya. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya nggak ada yang lain kecuali kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bukan kita mati, bukan. Kalau kalimat tarjih biasanya kan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun buat orang mati atau orang meninggal. Bukan teman-teman semuanya, ibu teman-temanku semuanya. Artinya kita ya kembali lagi pada Allah, kembali lagi pada Sang Pencipta, kembali lagi pada Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta. Kita kembali pada setelan atau settingan atau kembali ke fitrah kita sebagai manusia, bahwasanya kita sudah diciptakan Allah sesempurna ini. Masa saya eh, ngelokro, apa bahasanya, ngelokro, saya sudah diciptakan sesempurna ini dengan bentuk yang sempurna ini, dengan pikiran yang menjadi bekal atau tools yang sangat luar biasa ini. Masa saya cuman menyerah hanya karena hutang dan lain sebagainya? Masa dengan saya yang gagah seperti ini, saya yang berlimpah seperti ini, masa saya kalah dengan masalah perbankan dan lain sebagainya? Artinya Bapak Ibu semuanya, kita dituntut untuk kembali kepada fitrah. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, dalam 21 hari proses kita dari awal sampai hari ini, itu
saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk kembali mengakses fitrah kita, mengakses jiwa kita yang fitrah. Artinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu diciptakan lahir ke dunia ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah dibekali, sudah apa ya? Sudah kaya raya dan lain sebagainya. Sudah apa ya? Ya sudah maksimal, sudah wah gitu aja lah. Saya nggak bisa menggambarkan, sudah apa yang kita butuhkan itu sudah ada. Itu teman-teman semuanya. Harus cuman kita nggak bisa mengaksesnya karena kita sudah tertutupi, terhijab, atau apa, tertutupi dengan proses perjalanan kita selama ini, dan kita tidak bisa mengakses fitrah kita, jiwa kita yang suci tersebut. Nah, ketika kita sudah bisa mengakses jiwa yang fitrah kita, artinya semua masalah akan terurai dengan sendirinya. Masalah apapun itu, yang masalah keluarga, masalah keuangan, masalah anak keluarga dan lain sebagainya, masalah finansial, hutang dan lain sebagainya, itu akan terurai dengan sendirinya Bapak Ibu semuanya. Dengan sendirinya, Bapak Ibu semuanya nggak usah apa ya, memikirkan caranya gimana, itu urusan Allah. Artinya kita tidak usah terlalu apa ya, keluar effort atau kerja yang ekstra untuk mengatasi itu semuanya. Kita pasrahkan saja semuanya pada Sang Tuhan. Kita kembalikan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kembali kepada Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa kok 21 hari kemarin saya ada program seperti itu ya? Karena untuk membiasakan saja teman-teman semuanya. Bukan karena keramatnya apa angka 21 dan lain sebagainya, bukan. Itu cuma sebagai gerbang pintu kita untuk kedepannya mempraktekkan secara kontinu dan istiqomah. Kontinu dan istiqomah artinya berkesinambungan terus menerus. Apa yang kita lakukan hari ini, misalkan saya praktek kaitannya dengan quantum jam, saya praktek dengan typing, saya praktek dengan apa kemarin scripting, saya praktek dengan apa lagi kemarin, banyaklah kemarin yang saya sampaikan itu. Artinya semua itu bisa maksimal ketika kontinu, terus menerus, istiqomah. Istiqomah itu kuncinya di situ teman-teman semuanya, istiqomah. Nah, kemarin tadi kan sudah saya singgung, Pak, apa saya kok nggak kunjung dapat solusinya, Pak, ketika saya selama 21 hari ini, Pak, kenapa gitu? Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasanya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Bentar, saya tak ngopi sebentar teman-teman. Mulut saya kelihatan kumpul rasanya. Eh, Bapak Ibu semuanya, sudah saya sampaikan, sudah saya tegaskan bahwasanya menjenengan semuanya ikut pelatihan yang jutaan, yang puluhan juta pun nggak menjamin teman-teman semuanya kalian akan sukses, kalian akan mendapatkan apa yang kalian impikan. Jangan harap itu akan instan. Itu akan instan. Tidak, teman-teman semuanya. Semuanya itu tetap butuh proses. Innallaha idza arada syai'an hayya asbaba. Ketika Tuhan Allah pencipta alam menginginkan sesuatu, itu pastinya sebelumnya itu menyiapkan prosesnya. Kita kita akan kaya, kita disiapkan prosesnya. Mungkin salah satu proses adalah kita ikut apa kita mengamalkan atau mempraktekkan materi-materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Oh Pak, kemarin saya lihat testimoni, wah loh Pak, langsung dapat apa ya, surprise, dapat solusi dan lain sebagainya. Iya teman-teman semuanya, itu Bapak Ibu semuanya perlu dipahami, itu bukan bukan dadaan seperti tahu tahu dadaan ya, kalau di Surabaya tuh tahu bulat digoreng dadaan. Bukan itu teman-teman semua, bukan dadaan itu, pasti sebelumnya ada proses panjang, pasti itu teman-teman semuanya. Kalau tidak ada proses panjang, kalau tidak ada prosesnya tiba-tiba begitu saja, saya nggak apa ya, nggak yakin teman-teman, pasti sebelumnya ada proses panjang, ada belajar yang giat, ada ke totalitas yang dimunculkan untuk mencapai titik tertentu.
Artinya semua kembali pada kita masing-masing. Bapak Ibu semuanya, saya analogikan seperti ini. Ada tukang batu, batu besar, biasanya kan batu batu yang besar. Ada tukang batu itu kan pengen belah batu, pengen dibelah batunya. Biasanya menggunakan palu yang besar dan apa, battle apa apa, battle. Dan battlenya itu tidak cuma satu. Di titik-titik sepanjang apa, selebar mungkin dari 10 titik, 10 titik yang akan dipukul, titik satu nggak berhasil, titik dua belum berhasil, titik tiga belum berhasil, 4, 5, 6 belum berhasil, 7 belum berhasil, 9 nampak-nampak hasilnya, 10 langsung dar, langsung belah. Biasanya kan seperti itu, langsung dar, langsung belah. Artinya teman-teman, bukan karena langkah yang ke-10 ini, bukan. Langkah ke-10 ini tidak ada artinya ketika tidak ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan dipikir langkah 1 tidak ada manfaatnya, langkah yang kedua tidak ada efeknya, langkah ketiga tidak, 4, 5, 6 dan seterusnya tidak ada efeknya. Semuanya itu adalah kesinambungan dari proses teman-teman semuanya. Ada proses, artinya hitungan pukulan yang ke-10 itu cuman apa ya? Momentum memetik kita dari proses panjang dari 1 sampai 10. Atau kalau yang saya lihat itu, sering saya lihat itu tukang apa di gudang es batu ya, es batu, balok batu yang besar. Itu biasanya kalau ada yang belah itu cuman pakai di apa ya, pakai semacam ditusuk-tusuk nih, satu apa, ditusuk-tusuk nih. Ditusuk-tusuk, nggak mau belah tapi dia ditusuk-tusuk. Sekali tusuk nggak ada efeknya, dua nggak ada efeknya, tiga nggak ada efeknya, kelima, keenam, ketujuh, dar, langsung belah. Artinya apa? Coba Bapak Ibu satu berhenti, satu, kedua, tiga berhenti, pasti nggak ada efeknya, merasa nggak ada efeknya. Padahal itu ada. Dan itu semuanya itu adalah rangkaian proses teman-teman semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini semuanya nggak lepas, kita semuanya itu nggak lepas dari proses. Semuanya kembali kepada kita, istiqomah kita, continue kita dalam kita mempraktekkan, mengamalkan apa yang kita yakini itu adalah menjadi jalan atau solusi bagi permasalahan kita masing-masing. Alladzina innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Artinya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Artinya ketika orang sudah mengimani, kita sudah yakin dengan, saya analogikan seperti ini, sudah yakin dengan metode ini saya akan berhasil. Tetapi tsumma istaqamu, dia continue, dia istiqomah, barulah tatanazzalu alaihimul malaikah. Artinya malaikat itu baru bertatanazal, itu turun, tapi turunnya itu terus-menerus. Artinya rahmat Allah, pertolongan Allah itu akan turun secara terus-menerus ketika kita istiqomah. Kalau cuman innalladzina amanu tatanazzalu, enggak. Artinya di sini ada keyakinan kita, ada iman kita, keyakinan kita artinya pada metode ini kita yakin dan disandarkan pada Allah, dan kita mau continue istiqomah mempraktekkan. Contohnya seperti ini, saya contohkan lagi teman-teman semuanya. Ada yang sudah mempraktekkan ketika nggak, metodenya nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, cuman dia mengafirmasi apa, mengsugesti dirinya sendiri. Ketika di dalam ketika dia bercermin atau dia dalam kamar mandi, dia berkata pada dirinya sendiri untuk mensugesti, saya cinta pada diri saya sendiri, saya kaya raya, saya bahagia. Itu diulangi terus teman-teman semuanya, sampai kayak orang gila istilahnya lah. Kalau orang tahu, kalau harusnya kan sendirian. Kalau orang tahu pasti dikira orang gila ini. Di depan kami, di depan apa ya, di depan cermin dia bilang seperti itu, mau tidur seperti itu, dia melibatkan emosi. Pasti teman-teman semuanya itu akan terjadi. Karena apa? Karena dilakukan secara kontinu. Ketika dia kontinu mempraktekkan hal tersebut yang ketika kelihatan sepele, pikiran bawah sadarnya menangkap kalimat seperti itu, dan akhirnya pikiran bawah sadarnya akhirnya sudah nancep, akhirnya
apa ya, semesta memberi jalan atau memberi apa ya, gambaran, memberi realita dari apa yang terjadi atau yang dibayangkan di pikiran bawah sadarnya. Itu teman-teman semuanya. Continue istiqomah. Artinya ketika kita sudah meyakini kalau metode ini benar, yakin, ya udah lakukan saja terus menerus istiqomah. Gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan terbuai dengan testimoni wah yang waduh langsung dapat ini, langsung dapat ini. Semuanya ada proses teman-teman semuanya. Jangan diharap panjenengan semuanya mau tidur quantum jam, bangun tidur langsung dapat gitu. Ya bisa saja. Tapi semuanya itu butuh proses. Fitrahnya alam semesta itu butuh proses. Fitrahnya kita itu butuh proses. Fitrahnya makhluk itu butuh proses. Wong Allah saja menciptakan bumi itu Allah sudah menciptakan langit dan bumi melalui proses. Khalaqa fi sittati khalaqa khalaqa fi khalaqallahu samawati wal ardi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya ini dalam 6 hari. Artinya Allah mampu menciptakan langit bumi ini secara kun fayakun, jadi. Tapi Allah itu menjadikan fitrah semesta ini itu harus melalui proses. Allah saja sudah mengajarkan, Pak. Kita kok mau yang bim salah bim abrakadabra, kita sudah menyalahi fitrahnya alam semesta. Nah, teman-teman semuanya, jangan berhenti di sini, terus belajar. Terus belajar. Kini hanya sebagai gerbang pintu kita untuk menemukan solusi atas masalah kita, atas problem kita. Ini hanya sebagai gerbang besar untuk menghantarkan Bapak Ibu semuanya pada satu titik di mana Bapak Ibu semuanya sudah merasa tenang, sudah merasa rileks akan kehidupan ini dan merasa sudah damai dengan dirinya sendiri. Istilahnya ya sudah selesai dengan diri sendiri. Nah, ini hanya sebagai pintu gerbang pengantar Bapak Ibu semuanya untuk sampai ke titik seperti itu. Jangan berhenti di sini, terus belajar. Karena apa semua? Karena apa? Karena masalah-masalah kita, apa yang kita hadapi saat ini, itu saya ibaratkan adalah kegelapan. Dan kegelapan itu kalahnya itu cuma dengan satu cahaya, teman-teman semuanya. Segelap apapun kondisi, kalau ada cahaya, korek saja, ya, korek cuman ini kalau misalkan korek ini ya, korek saja pasti ada titik terangnya. Artinya apa? Al ilmu nurun, pengetahuan kita itu diibaratkan adalah cahaya. Ketika pikiran kita sudah tercerahkan, hati kita sudah tercerahkan, maka masalah-masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Masalah-masalah itu akan berubah menjadi pencerahan. Masalah-masalah itu akan berbuah atau berubah menjadi berkah buat kita. Itu teman-teman semuanya. Al ilmu nurun. Al ilmu nurun, bahwasanya ilmu yang kita dapatkan mungkin dalam proses 21 hari ini, apa yang saya sampaikan itu adalah nurun, artinya cahaya yang mungkin saja bisa bisa menyinari kegelapan dari masalah-masalah Bapak Ibu semuanya. Tergantung Bapak Ibu semuanya mau menggunakan nur ini apa enggak, mau menggunakan ilmu ini enggak, mau mempraktekannya apa enggak. Kalau cuman bawa apa ya, sorot apa lampu tapi enggak dihidupkan, ya enggak ada bedanya, ya enggak berfungsi. Artinya ya masalah tetap akan ada gitu. Itu teman-teman semuanya. 21 hari berakhir, sampai jumpa di ujung keberlimpahan yang sesungguhnya. Ini merupakan sesi terakhir teman-teman semuanya. Ini bukan, ya saya harap ini menjadi apa ya, keluarga baru kita. 21 hari ini bukan bukan saya rasa masih banyak yang harus kita benahi lah. Masih banyak yang harus kita masih ada yang harus kita koreksi, kita luruskan dan lain sebagainya. Artinya termasuk saya melihat dari beberapa teman di anggota grup ini ada yang apa ya, tidak sungguh-sungguh, artinya ya cuma sekedar pengen tahu atau dan lain sebagainya. Nggak masalah, kita di sini semuanya adalah keluarga, dan perjalanan kita selama 21 hari ini saya
berharap menjadi satu titik terang buat masalah-masalah Bapak Ibu semuanya. Dan saya katakan tadi, jangan berhenti sampai di sini, terus menimba ilmu di luaran sana dimanapun itu, terus belajar. Iqra, dalam wahyu pertama itu Iqra, bacalah, artinya kita disuruh perintah pertama itu kita disuruh membaca, suruh belajar. Membaca itu bukan buku saja yang kita baca. Semua apapun di depan kita itu bisa kita baca dan kita analisa. Kita analisa artinya ya kita membaca, kita belajar. Setiap saat, setiap waktu adalah potensi kita untuk selalu belajar, teman-teman semuanya. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semuanya, tidak hanya cuman sekedar eh, apa ya, belajar ya gini-gini aja. Kalau merasa istilahnya selama 21 hari ini, oh kok gini-gini aja ya Pak ya, nggak ada hasilnya atau kurang worth it atau ini materi-materi apa sih nggak masuk akal, atau mungkin di sana ada banyak materi-materi yang lebih wow, yang lebih fantastis, kita kayaknya cocoknya seperti itu. Ini kelas apaan ini sih, kok nggak jelas kayaknya materi-materinya. eh Ketika Bapak Ibu semuanya merasakan seperti itu, saya pribadi saya merasakan ya turut berduka cita. Artinya saya turut sedih, teman-teman semuanya. Artinya Bapak Ibu semuanya ketika merasakan hal seperti itu, Bapak Ibu semuanya belum memaksimalkan, belum totalitas dalam kaitannya untuk mencari solusi atas masalah-masalah Bapak Ibu semuanya. Dan saya yakin ketika mindset seperti itu ada, Bapak Ibu cari kelas yang apa ya, yang puluhan juta pun akan sama. Dan iya sama, nggak ada bedanya. Karena semua itu seampuh apapun guru kita, sehebat apapun mentor kita, coaching kita, itu cuma sekedar menunjukkan jalan, dan kita sendiri hakikatnya yang akan berjalan menapaki kehidupan kita sendiri. Dan saya mengulurkan tangan teman-temanku semuanya yang pengen, yang merasa belum puas dengan program saya ini, saya ajak teman-teman semuanya untuk belajar lagi. Tapi khusus khusus yang sungguh-sungguh. Kalau yang nggak sungguh-sungguh ya, ya mohon maaf, kita tidak sefrekuensi, tidak seenergi, kita tidak sevibrasi. Artinya kita sudah dalam satu wadah, tidak sevibrasi, tidak sevibrasi, tidak sefrekuensi, tidak seenergi. Artinya hanya akan memperkeruh komunitas kita, hanya akan memperkeruh suasana yang ada. Artinya saya butuh komitmen Bapak Ibu semuanya di sini untuk kalau memang mau, kalau memang mau untuk belajar lebih lagi dengan kelas-kelas yang Bapak Ibu semuanya anggap itu wah, apa ya, yang worth it dan harganya mahal-mahal itu, yang harganya mahal-mahal itu. Dan Bapak Ibu semuanya kadang kok mahal juga ya, ternyata merasa kemahalan dan belum sempat ikut. Saya ajak teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, dengan niat yang kesungguhan, belajar bareng-bareng lagi dalam satu komunitas yang baru, dalam satu wadah yang baru, yang sefrekuensi, yang sevibrasi, seenergi. Artinya kita benar-benar terfilter dari toksik-toksik yang ada itu. Saya katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di sini konteksnya kita apa ya? Saling ta'awun itu saling, bukan menolong, tapi saling menolong satu sama lainnya untuk mendapatkan bir, artinya kebaikan-kebaikan kehidupan dalam kehidupan kita. Artinya saya ajak Bapak Ibu semuanya, saya ini di sini konteksnya saya cuman ingin menolong teman-teman semuanya, ingin menolong, mengulurkan tangan. Kalau memang Bapak Ibu semuanya sungguh-sungguh dan bersedia, saya silahkan. Kalau enggak masalah. Saya enggak ada ruginya kok. Justru malah saya malah malah enggak terbebani. Artinya saya enggak terbebani dengan apa ya, orang-orang yang belajar dengan saya gitu. Ya itu cuma sekedar ajakan. Artinya saya
Ini cuman berangkat dari apa ya, hati saya untuk merangkul Bapak Ibu semuanya untuk ayo bareng-bareng bersama maju ke depan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau memang Bapak Ibu semuanya pengen belajar di luaran sana dengan mentor-mentor yang apa ya, mentor-mentor yang mahal-mahal, dan Bapak Ibu semuanya belum ada apa ya, ada dananya, ada biayanya, kita nanti kita kumpul dalam satu komunitas, mungkin kalau misalkan ada 100 orang ya, 100 orang, atau yang aktif berapa ini? Yang aktif lah, Masya Allah cuma 30. 30, kalau misalkan 30 ya, 30, kalau 30 orang, kalau misalkan ada pelatihan yang harganya 4 juta 500 gitu misalkan ya, 4 juta 500 kan artinya paling cuman 100 ribuan gitu ya, sudah dapat. Artinya dengan harga kelas 4 juta 4 juta setengah tersebut, kita bisa apa, bisa bareng-bareng ta'awun, saling saling apa, saling bekerja sama, saling apa, menolong satu sama lain untuk kita belajar bareng-bareng dengan satu mentor tersebut yang harganya mahal dan dengan biaya yang cuman ratusan ribu kita kumpulkan. Mungkin saya yang ikut pelatihan nanti saya akan apa ya, saya sharing dengan Bapak Ibu semuanya di Zoom seperti ini, atau kalau memang ada rekamannya ya lihat rekamannya secara total gitu. Kalau memang tidak ada rekamannya, saya artinya ada PR buat saya untuk merangkum itu semuanya dan membuat apa, materi-materi sehingga terkumpul utuh untuk saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Apa tidak apa ya, maksudnya apa worth it Pak gitu. Maksudnya kita tidak bertemu dengan mentornya langsung. Bapak Ibu semuanya, saya tekankan lagi Bapak Ibu semuanya, ketika guru hanyalah untuk menunjukkan rute keberhasilan kita, bukan untuk apa ya, merangkul kita, menggendong kita kepada titik kesuksesan kita, bukan. Hanya untuk menunjukkan ketika kita mempunyai ketergantungan dengan guru kita, itu kita malah tidak akan maju-maju teman semua. Nah, itu yang pertama. Artinya ketika ada kelas yang 6 juta atau bahkan 10 juta, kalau ada 100 orang ya misalkan ya, 100 orang. Kalau misalkan ada pelatihan yang katanya itu 22 juta, mungkin kan cuma 200 ribuan kan sudah dapat itu teman-teman. Dan kita bisa belajar bareng-bareng. Di sini privasi, arti privat, artinya nggak ada nggak ada nggak bisa terbuka. Artinya kita keluarga yang kita belajar bareng-bareng, artinya kita satu tubuh, satu pikiran, satu frekuensi, kita belajar bareng-bareng di sini. Artinya ya, ya aku ya kamu, kamu ya aku. Artinya ya kita satu 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 wadah dalam eh, satu wadah, satu keluarga dalam kebaikan gitu aja. Nah, belajar materi via Zoom nanti, belajar misalkan ada apa ya, kalau saya ada ikut materi yang 5 juta misalkan, nanti saya sampaikan lewat via Zoom. Nah, seperti ini dan materinya saya usahakan persis seperti apa yang disampaikan mentor. Nanti akan saya pelajari dan saya butuh waktu tentunya mungkin 2 atau 3 hari setelah pelatihan untuk saya menyampaikan, karena saya paham pun atau saya menguasai materi, tapi kalau apa istilahnya, saya kan butuh seperti ini, butuh apa ya, slide seperti ini untuk menggambarkan peta penyampaian. Ketika sesuatu yang bagus tidak disampaikan dengan bagus juga, maka hal yang bagus akan kurang bisa diterima gitu. Nah, yang ketiga teman-teman semuanya, apa yang akan didapat? Belajar dari rekaman video asli jika ada. Nah, kalau memang ada rekaman yang asli, malah lebih bagus lagi. Kita tonton bareng-bareng, nanti kita diskusikan bareng-bareng, kita praktek bareng-bareng. Dari awal kan sudah saya tekankan teman-teman semuanya, kita praktek bareng, belajar bareng, praktek bareng, berlimpah bareng-bareng. Dari awal saya sudah tekankan modul pembelajaran PDF jika diperlukan. Kalau memang ada modul PDF ketika workshop atau pelatihan, nanti akan saya sampaikan lewat PDF. Nah, rekaman Zoom meeting yang bersifat privat
Nah, nanti ketika saya Zoom seperti ini belajar sama Bapak Ibu semuanya, hasilnya tentu nggak bisa diakses oleh sembarangan orang, hanya keluarga kita yang masuk dalam grup ini gitu. Artinya gini teman-teman semuanya, dari awal sebenarnya saya tidak ada keniatan, tidak ada planning untuk jauh seperti ini teman-teman semua. Cuman ini apa ya, muncul di akhir-akhir ini, di akhir-akhir mungkin 2 atau 3 harian lah, saya baru ngeh ternyata kok, ternyata setelah saya lihat, saya cek itu ya di grup WA, ada yang belum baca itu kok, yang baca itu cuma 60 orang, yang belum baca seharian ada lebih banyak, istilahnya banyak yang tidak memperhatikan ya, artinya tidak begitu tidak begitu memperhatikan grup ini, artinya kan materinya mungkin dianggap kurang worth it atau kurang menarik lah gitu. Akhirnya saya ya nggak apa-apa lah itu, kalau memang orang-orang yang seperti ini butuh butuh rangkulan, butuh butuh materi yang lebih, wah saya fasilitasi. Saya fasilitasi di sini bukan saya terus membiayai panjenengan semua untuk ikut workshop, itu enggak. Eh, Artinya saya cuma menjembatani sebagai wadah. Nah Pak, jenengan kok nggak ikut aja sendiri terus saya sharing. Saya bisa saja ikut Bapak Ibu semuanya, yang kelas-kelas yang mahal-mahal seperti itu. Saya bisa, saya kalau saya mau bisa. Cuman saya di sini kan cuman apa ya, pengen mengulurkan tangan saya. Ayo kalau mau, kalau saya dapat ya saya, ya buat saya sendiri. Saya di sini kan kalau mau gratisan terus kan ya repot. Ini misalkan gini ya teman-teman ya. Bayangkan ya, 20 misalkan ada pelatihan 22 juta teman-teman semuanya. Kalau di sini ada 100 lebih, artinya kan cuma 200 ribu. 200 ribuan, kita sudah ikut kelas, kita sudah dapat materi kelas yang 22 juta. Itu kan luar biasa teman-teman semuanya. Dan seperti ini, komunitas seperti ini, saya yakin Bapak Ibu semuanya nggak akan Bapak Ibu semuanya dapatkan di luaran sana. Jarang ini. Ini saya nggak tahu ini kok bisa sampai sejauh ini loh. Langkah saya nggak tahu. Ini mungkin ya sudah, kayak saya udah kayak ada bimbing, kayak ada feeling gitu, ada intuisi gini, tak 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 gitu. Artinya ini sudah di luar planning saya sebelumnya, teman-teman semuanya. Dan ini semuanya ini merupakan tawaran saya dalam rangka saya ingin merangkul Bapak Ibu semuanya untuk bareng-bareng belajar, merangkul Bapak Ibu semuanya yang dalam keterpurukan, dalam kondisi yang bermasalah, untuk keluar bareng-bareng dari masalah kita masing-masing. Itu ya teman-teman. Dan rekaman Zoom meeting yang bersifat privat nantinya tetap akan privat hasil Zoom-nya. Ada pertanyaan mungkin, apakah tidak pusing Pak dengan banyak metode dari banyak mentor? Kan nanti kan kita bisa ikutan, misalkan 1 bulan ini kita ikut mentoring Pak Faiz. Nah, kita sudah dapatkan mungkin bulan depan kita, atau beberapa bulan ke depan kalau memang sudah menguasai materinya, sudah praktek, kita belajar lagi sama siapa gitu. Nanti sama siapa lagi. Artinya kita ke depannya akan terus belajar dan belajar lagi dengan harga yang murah teman-teman semuanya. Dan ini nggak akan dapat apa, jenengan semuanya dapatkan di luar sana. Ini komunitas yang berkah, saya bilang berkah, berkah, sangat berkah. Artinya apakah tidak pusing Pak dengan banyak metode? Enggak, jangan gitu teman-teman semuanya. Ketika ilmu semakin banyak, artinya nantinya mungkin di awal-awal akan pusing, akan apa ya, akan bingung. Karena apa? Bingungnya itu bukan karena ilmunya, karena tidak dipraktekkan. Itu loh teman-teman semuanya. Karena tidak dipraktekkan. Nanti ketika perjalanan hidup kita sudah mempraktekkan dengan metode A, metode B, metode C, nanti intuisi kita akan mendapatkan satu apa ya, bahasanya kecerdasan semesta, itu akan menuntun kita bahwasanya oh ini yang paling cocok buat saya, ini yang paling pas buat saya. Kadang kita berobat satu dokter, di dokter A kita tidak sembuh, bukan karena obatnya, bukan karena apa ya, bukan karena obatnya kurang manjur. Kadang kita berobat di apa, dokter B yang apa ya, yang biasa saja tapi sembuh, itu bukan karena apa ya, padahal obatnya sama-sama aja, itu bukan karena obatnya atau
obatnya atau dokternya, bukan. Itu karena memang kita ada kecocokan, apa ya, jiwa kita itu apa ya, merasa ada yang klik gitu loh ya teman-teman semuanya. Kadang ada yang apa ya, mentor kayak misalkan siapa, Buati ya, Bu Miswati kemarin ikut mentoring yang mahal. Merasa ya dapat ilmunya, tapi ada merasakan ada sesuatu yang kurang. Loh ternyata ketika ikut kelas ini, oh ternyata dapat clue-nya. Ternyata saya mendapatkan sesuatu dari sini yang belum saya dapatkan dari kelas sebelumnya, padahal gratis. Jadi tidak menjamin semuanya itu akan cocok pada kita. Dan kecocokan itu akan bisa kita rasakan nanti sepanjang perjalanan kita. Kita tidak bisa merasakannya sebelum kita terjun, sebelum kita melangkah. Nggak bingung teman-teman semuanya. Apakah maksimal tanpa dibimbing mentornya langsung? Nggak akan, saya jamin nggak akan. Karena mentor sifatnya hanya cuman sekedar menunjukkan jalannya. Kita jalan sendiri teman-teman semuanya. Dan di sini komunitas yang bagus ini, yang berkah ini, nantinya pasti kita akan saling sharing, kita akan saling mengingatkan, saling memberi masukan dan sebagainya. Itu adalah nilai positif dari komunitas kita. Kalau kelas yang berhari-hari bagaimana penyampaiannya? Kalau memang ada kelas yang mungkin 7 hari, ya akan saya sampaikan selama 7 hari, itu teman-teman semuanya. Jadi apa yang saya dapat itu akan saya sampaikan seutuhnya, saya pahami seutuhnya saya sampaikan gitu, nggak dikorupsi, nggak dikorupsi. Apakah ada jaminan ikut gabung akan menyelesaikan masalah? Ya nggak ada teman-teman semuanya. Nggak ada jaminan, siapa yang berani jamin terus gabung terus selesai masalah Anda. Masalah Anda itu yang bisa menyelesaikan ya Mas, Anda sendiri, Bapak Ibu semuanya sendiri. Kita cuma sekedar membantu. Kalau Bapak Ibu cuma sekedar jadi ilmu nggak dipraktekkan ya sampai kiamat pun ya nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Apakah Pak Thohir sebagai mentor atau guru di sini? Enggak? Saya tegaskan lagi, saya bukan sebagai guru atau mentor di sini atau ustadz kalau bukan. Di sini saya cuman apa ya, teman, rekan, sahabat dari Bapak Ibu semuanya di sini untuk bersama-sama menjabat tangan, bergandengan tangan untuk melangkah ke depannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih lebih ringan, lebih dalam kondisi atau nuansa yang sifatnya kekeluargaan. Kenapa Pak Thohir tidak ikut kelas sendiri saja? Kenapa nggak ikut kelas sendiri aja? Loh, bisa saja Pak. Saya kalau mau ikut kelas Pak, ya Pak mentor-mentor yang lain bisa saja saya ikut kelas sendiri. Dan cuman saya di sini pengen merangkul teman-teman semuanya. Nah, saya sudah puas dengan apa yang saya, artinya saya sudah mendapatkan apa yang saya apa ya cari. Artinya saya sudah klik gitu. Saya sudah meyakini ada satu metode yang saya praktekkan dan itu worth it, dan saya sudah merasakan nikmatnya, sudah merasakan hasilnya. Ya, ya, ya ini saya yakini itu. Makanya dari Bapak Ibu semuanya tadi, kenapa nggak usah pusing dengan banyak metode. Nanti akan tercerahkan dengan sendirinya. Tapi melangkah dulu. Belum apa-apa sudah pusing ya, ya repot ya. Apakah kalau saya bergabung langsung bayar biaya? Nggak ada biayanya, Bapak Ibu semuanya, nggak ada bayar biaya dan lain sebagainya. Kalau gabung grup di sini, artinya Bapak Ibu semuanya di sini, saya terus terang Bapak Ibu semuanya, saya tidak apa ya, memanipulasi atau pengen apa ya, keuntungan apa-apa, enggak. Saya di sini berangkat dari hati nurani saya yang paling dalam, bahwasanya saya merasakan di luaran sana banyak orang-orang atau teman-teman semuanya Bapak Ibu yang bermasalah. Dan saya tergerak hati saya yang paling dalam untuk mengajak Ibu Bapak semuanya untuk ayo keluar bareng-bareng lah, ayo bareng-bareng biar ringan, ayo kita bareng-bareng kita bangun keluarga ini menjadi keluarga yang penuh dengan keberlimpahan, bareng-bareng keringan, terus pokoknya enak lah. Artinya gini teman-teman semuanya, ya, saya hanya ingin memastikan komitmen Bapak Ibu semuanya untuk kedepannya. Ketika Bapak Ibu semuanya sudah komitmen untuk masuk dalam komunitas baru ini, artinya Bapak Ibu semuanya nantinya ya harus siap. Maksudnya jangan jangan gratis lagi. Artinya ya
berbayar, tapi kan bayarnya kan cuma 100-200-an lah ya. Dari kalau anggotanya banyak malah lebih murah. Artinya artinya ya nggak ada biaya. Biaya ya ketika kita misalkan, oh Pak ada usulan bulan ini saya pengen ikut mentor si A. Ayo sepakat teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya sepakat. Oke, kita gas, kita kita urunan seratusan, kita iuran seratusan, kita ikut. Nah, ketika sudah ada dananya daftar, nah ketika sudah ada materi dan selesai akan saya sampaikan kembali gitu teman-teman semuanya. Dan itu seutuhnya, ilmunya nggak saya korupsi. Oh, ilmu yang gratisan gini aja saya yang ilmu daging gini saya bagikan secara gratis ya teman-teman semuanya. Apalagi yang gitu-gitu aduh ya, ya. Selamat datang di keluarga baru, keluarga Cemara. Saya bilang keluarga Cemara, saya ingat film dulu itu ada keluarga Cemara, anaknya banyak banget, asik banget. Terus terang, anak saya itu 4, Pak Rudianto, anak saya 4. Saya ingat itu keluarga Cemara, tapi nggak ngenes loh ya, nggak ngenes loh. Artinya banyak banyak anak, banyak rezeki, banyak keluarga, banyak rezeki berlimpah. Artinya kita di sini saling mengenal satu sama lain. Misalkan saya dengan Pak Rudianto, saya kenal Pak Rudianto, kenal sama saya kenal sama Pak Rudianto. Artinya ini baru keluarga. Kalau di grup kemarin satu sama lain nggak kenal ini siapa, mau ya nggak pede. Artinya motifnya macam-macam. Kalau di sini saya grup yang baru ini nantinya akan saya filter bahwasanya satu sama lain harus saling kenal, satu sama lain artinya ya kenal dalam sebatas kenal dan kita kalau manggil ya nggak cuman Mbak, Mas, Bapak-bapak. Saya kalau nyapa ya Pak Rudianto, nggak Pak gitu saja. Artinya saya itu bagian dari keluarga saya gitu. Kita saling mengenal satu keluarga dalam kebaikan, kita satu visi, satu misi, artinya kita visi misinya ke depan kita jelas, kita ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan solusi atas masalah-masalah kita dengan cara yang kebersamaan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dengan saling gotong royong, saling bergandengan tangan sehingga kita belajarnya lebih ringan, lebih mudah dan lebih apa ya, komunitasnya itu lebih semangat lagi gitu teman-teman. Saling menguatkan, kita saling menguatkan kalau kalau memang ada masalah curhat. Kalau curhat sama tetangga itu biasanya nggak ada solusi. Kalau kita sama keluarga sendiri, insya Allah nanti teman-teman saling support. Ini gini teman-teman semuanya. Kalau ada yang rezeki lebih, ini ada transferan dikit masuk ini buat beli susu anaknya bagaimana gitu. Maksudnya kita keluarga teman-teman semuanya. Saya di sini terus terang saya tidak berangkat karena keniatan saya mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Saya berangkat dari hati yang paling dalam, hati nurani yang paling dalam. Saya pernah merasakan rasanya gimana ketika ada masalah. Rasanya bagaimana ketika saya dihadapkan dengan kekurangan dan lain sebagainya, dan saya sudah mentok itu semua yang mengunggah atau yang men-trigger saya untuk merangkul Bapak Ibu semuanya, bareng-bareng yuk kita belajar bareng-bareng, kita dalam satu keluarga yang memang satu vibrasi, satu energi, satu frekuensi, dan artinya kita tidak lama lagi insya Allah akan mendapatkan pencerahan gitu teman-teman semuanya. eh Bagi teman-teman semuanya yang ikut nanti bisa silakan list di grup namanya siapa, nomor HP-nya, nomor HP-nya, namanya siapa, maksimal 1 Syawal atau Lebaran hari ke-1 nanti listnya akan ada berapa gitu ya, berapa orang yang ikut, saya filter di situ. Bayar bayar nggak Pak? Enggak, nggak bayar. Artinya di sini saya cuma menekankan komitmen Bapak Ibu semuanya ke depannya untuk belajar lebih serius lagi, lebih 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 apa ya, sungguh-sungguh lagi, dan itu nanti tetap ada berbayar, nggak ada yang gratis teman-teman semuanya. Oh, jangankan ilmu kok gratis. Panjenengan semuanya ketika ada ke Indomaret mall ke mall itu ada 2 dapat 1 itu hakikatnya nggak ada yang gratis itu teman semuanya. Itu banding mungkin yang aslinya 5.000 dijual 10.000, akhirnya ya beli 2 dapat 1, nggak ada yang gratis. Apalagi ilmu daging seperti ini teman-teman semuanya. Tapi di sini kita semuanya atas nama keluarga
satu visi, satu misi, satu ya pokoknya keluarga lah kayak panjenengan semua bayangkan kalau keluarga itu layaknya bagaimana. Harusnya saling tolong menolong, saling ketika saya sakit, ketika panjenengan sakit juga kita saling merasakannya, bisa merasakannya itu keluarga dan saling berempati itu keluarga. Kalau nggak peduli itu namanya bukan keluarga. Ya, kalau nggak peduli itu misalkan Pak Rudianto sakit, eh, moga-moga sehat lah. Tapi ini misalkan saja si A sakit, oh kita doakan bareng-bareng, kita doakan bareng-bareng. Kalau memang ada rezeki berlebih loh, kita sebagai keluarga, yuk, ayo kita apa apa iuran iuran apa kumpulin dana dikit-dikit lah, saya ikhlasnya sebagai energi positif kita sebagai keluarga untuk menguatkan kita bantu. Itulah nih teman-teman semuanya. Artinya saya sendiri di sini terus terang saya berangkat dari hati nurani saya yang paling dalam untuk benar-benar panjenengan semua ini adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan dan sebaik-baiknya makhluk dan panjenengan semua ini adalah umat Muhammad, artinya tidak membedakan Muslim atau non-Muslim, umat Muhammad artinya ini ya ya umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, saya sayang pada kalian, saya sungguh dari hati yang paling dalam, saya sayang semuanya, tidak akan saya beda-bedakan antara satu sama lainnya, dan saya murni ini semuanya karena saya berangkat dari saya pribadi saya sendiri, dari rasa yang pernah saya rasakan sendiri. Saya merasa dulu saya pernah kekurangan, saya pernah merasakan masalah, dan saya tidak ada satupun yang membantu saat itu, dan tidak ada satupun ketika saya bercerita tidak ada yang mendengarkan, ada yang mendengarkan bahkan tidak bisa mengulurkan tangannya. Dan di sini saya anggap Bapak Ibu semuanya satu keluarga, yuk kita bareng-bareng melangkah lebih solid lagi, lebih serius lagi untuk kedepannya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Nanti di list ya teman-teman semuanya, nama lengkap, nomor HP, maksimal 1 Syawal. Kalau yang nggak ikut gimana Pak? Ya, kalau yang nggak ikut ya silakan. Kalau yang nggak berminat ya silakan, silakan keluar. Maksudnya ya ini kan khusus ya teman-teman. Nggak asal keluar masuk. Kalau kemarin kan kalau daftar nanyanya serius banget, giliran keluar nggak pamit aja asal keluar. Ini kan ini rumah orang, panjenengan semua Bapak Ibu semuanya masuk assalamualaikum, tiba-tiba keluar asal keluar saja kan ya nggak, secara kita orang timur nggak sopan loh ya, nggak sopan. Minimal kalau masuk ya assalamualaikum, atau orang Sunda nuwun, atau orang orang mana. Ya istilahnya kita punya etika lah, kita punya etika. Kalau kita masuk ya di rumah orang ya ada etikanya. Kalau kita keluar pun ya kita pamit dulu aja, jangan asal keluar gitu ya. Ini bukan saya ingin dihormati atau bukan, bukan seperti itu, karena saya bisa membaca etika seperti itu, etika yang seperti itu ya bukan bukan tercermin dari pribadi-pribadi atau jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang apa ya, yang dekat dengan Tuhannya gitu. Itu teman-teman semuanya. Apa yang saya sampaikan ini sedikit saja, ini bukan materi atau apa ya, teori atau yang ilmu yang harus dipraktekkan, bukan. Ini hanya sebagai penutup kita selama perjalanan kita selama 21 hari, semoga memberi satu pencerahan buat kita, satu solusi buat kita. Izinkan saya pribadi, saya ingin mendoakan kita doa bareng-bareng di penghujung yang di hari yang ke-21 hari ini, kita berdoa bareng-bareng menurut ajaran masing-masing. Kebetulan saya menghatamkan Al-Quran di sini, saya ingin berdoa bersama-sama teman-teman semuanya, mendoakan Bapak Ibu semuanya untuk saya dan semuanya yang bermasalah, semua orang yang bermasalah di muka bumi ini kita doakan, kita apa ya, kita ulurkan, kita rasakan, kita kirimkan perasaan sayang kita kepada mereka, kita doakan di penghujung yang hari yang ke-21 hari ini. Artinya kita tidak hanya peduli mengurusi diri kita sendiri, tapi kita peduli dengan orang lain, kita memikirkan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri, bahkan mungkin dari doa, dari 100 doa yang kita panjatkan, mungkin satu di antaranya ada doa untuk orang lain. Justru itu doa yang paling diijabah, paling didengar,
didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita berdoa khatmil Quran, menghataman Al-Quran. Saya meyakini bahwasanya ketika ada orang idza khatamal abdul Qur'ana nazalah idza khatamal abdu Al-Qur'ana shalla alaihi inda khatmi alfun sibtun alfi malakin. Ketika ada seorang menghatamkan Al-Quran, dia berdoa, dia diamini 60.000 malaikat. Itu yang berkata bukan saya, yang menyampaikan itu bukan saya, itu yang menyampaikan Nabi saya, Nabi Muhammad, dan itu saya yakini dan saya percaya. Ketika ada malaikat yang mengamini, artinya ketika malaikat itu mengamini, 60.000 malaikat mengamini, artinya ada energi-energi yang positif yang mengiringi doa-doa kita sehingga mudah terwujud, sehingga doa-doa kita, harapan kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman semuanya, kita hadirkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita rileks teman-temanku semuanya. Kita rileks teman-temanku semuanya, pikiran yang datang dalam pikiran kita sambut apapun itu, kegelisahan, bingung, pikiran esok bagaimana, pikiran hutangku bagaimana, kita sambut pikiran-pikiran seperti itu dengan kedua tangan kita peluk ahlan wa marhaban, selamat datang, wahai bagian dari hidupku, wahai bagian dari fitrahku, wahai bagian dari perjalanan hidupku, selamat datang. Kita sambut, jangan sekali-kali tolak teman-teman semuanya. Sambut, kita peluk semua apa yang hadir dalam pikiran kita, hati kita peluk semuanya. Itu adalah bagian dari kita. Itu adalah bagian dari kita, bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terima, kita ridho itu semua. Kita pasrahkan, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita, teman-temanku semuanya, kita angkat kedua tangan kita semuanya sebagai bentuk kita menerima, bukan kita meminta, kita menerima. Kita mindset kita luruskan mindset kita bahwasanya kita mengangkat kedua tangan kita sudah menerima apa yang kita inginkan, sudah menerima apa yang kita minta kepada Sang Pencipta alam. Kita sudah menerima apa yang kita inginkan, yang kita harapkan dari Sang Allah Subhanahu wa taala. Kita terima dengan kedua tangan kita, telapak tangan kita. Artinya kita sudah mempersiapkan diri kita menerima itu semuanya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau pertemukan kita ya Allah dalam suasana yang baik ini ya Allah. Engkau pertemukan kami dalam suasana di bulan Ramadan ini ya Allah, dalam kebaikan ya Allah. Terima kasih ya Allah, di antara 150 sekian anggota kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau gabungkan dari berbagai macam belahan bumimu ya Allah untuk menjadi satu dalam keluarga ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan orang-orang baik dalam kehidupanku ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami dalam satu wadah, dalam satu komunitas yang baik, yang penuh keberkahan ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sampaikan kepada kami di penghujung bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, di bulan yang mulia ini, di akhir-akhir hari di bulan Ramadan ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semoga ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Di akhir momen ini ya Allah, di akhir Ramadan ini ya Allah, solusi pencerahan, fadl, anugerah darimu ya Allah, sudah kami terima ya Allah. Sungguh sangat dekat itu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin.
Ya Allah, Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmati khatmil Qur'an warhamna ya Allah, ya Allah, akrimna bi hurmati khatmil Qur'an. Ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan khatmil Qur'an, barokah khatmil Qur'an ini ya Allah. Zayyinna bi zinati khatmil Qur'an ya Allah. Hiasilah hidup kami ya Allah dengan zinatul Quran, dengan perhiasan kalam-kalammu ya Allah. Wa akrimna wa ya Allah, wa akrimna bi karamati khazmil Quran, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmati khazmil Quran. Belasi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, semua umat Muhammad ya Allah dengan barokahnya khazmil Quran ini ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina ya Allah, jadikan Al-Qur'an dalam hidup kami ya Allah sebagai sahabat kami, sebagai penunjuk kami. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisan, dan pindah ketika kami pindah dari alam ini ya Allah, pindah ke alam barzah ya Allah, jadikan Al-Qur'an ya Allah sebagai penghibur kami, sebagai pendamping kami, sebagai penyelamat kami ya Allah, ya Allah, ya Allah Tuhan kami. Waj'alil Qur'ana lana fid dunya qurratan wa fil qabri munasyan wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nurah, dan ketika di hari kiamat ya Allah sebagai syafaat buat kami ya Allah, buat syafaat buat kami ya Allah, wa 'ala sirati nurah wa ilal jannati rafiqah, dan kepada surga ya Allah, Al-Quran sebagai penunjuk kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsik aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika wa ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa bil ahzanina wa dhahabahum. Ya Allah, barokahnya khatmil Quran ini ya Allah, angkat masalah-masalah kami ya Allah, kesedihan kami ya Allah. Ya Allah, di antara 150 sekian ya Allah, anggota kami ya Allah, angkat masalahnya ya Allah, dekatkan dengan ridhamu ya Allah. Eh, Dekatkan dengan ridhamu ya Allah, dekatkan dengan solusimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Allah, ya Ilahana, ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Di antara kami ada yang punya pinjaman, ya Allah. Ya Allah, lunaskan, ya Allah, dengan caramu, ya Allah. Cepat, mudah, penuh bahagia, dan penuh keajaiban, ya Allah. Di antara kami ada yang hatinya sedih, ya Allah, angkat kesedihan itu, ya Allah. Di antara kami ada yang susah, angkat kesusahan itu, ya Allah. Di antara kami, ya Allah, ada yang susah keluarganya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya. Allah, angkat itu ya Allah, kami sudah menerima pesan cintamu ya Allah, hari ini ya Allah, detik ini ya Allah, kami kembali padamu ya Allah, kami kembalikan semua ini kepadamu ya Allah, kami kembali padamu ya Allah, di penghujung hari 21 hari ya Allah menuju fitrah, jadikan kami ya Allah sesungguhnya ya Allah dalam hakikat kefitrahan ini ya Allah, hakikat keberlimpahan ini ya Allah. Ya Allah, kami berlimpah, kami sadar itu ya Allah. Kami sudah Engkau bekali dengan macam-macam anugerah, macam-macam berbagai macam anugerah, berbagai macam pemberian yang sangat luar biasa, yang selama ini kami lalai ya Allah, kami tidak menghitungnya ya Allah, mata kami, nafas kami, penglihatan kami, kaki kami ya Allah, mulut kami, lisan kami ya Allah, anugerah yang luar biasa ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami sudah lalai, kami memandang itu semuanya hampir selama ini tidak kami pandang sebelah mata, kami hanya memandang uang, kami hanya memandang kendaraan, kami hanya memandang kekayaan, rumah mewah ya Allah, ya dan lain sebagainya ya Allah. Itu maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah di penghujung ini ya Allah. Di penghujung ini ya Allah,
Ya Allah, kami yakin ya Allah, saya yakin ya Allah di antara ya Allah teman-teman kami ya Allah, Bapak Ibu semuanya ya Allah, ada yang sedang susah ya Allah, angkat kesusahannya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha Kasih ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah, angkat derajat kami di sisimu, di sisi makhlukmu ya Allah. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami pasrahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Kami sudah berusaha, kami sudah berikhtiar ya Allah. Kami sudah meyakini ini adalah bagian solusi, bagian perjalanan proses dari solusi-solusi dari perjalanan proses pencerahan yang Engkau siapkan nantinya ya Allah. Jadikan ini ya Allah keluarga yang penuh keberkahan ya Allah. Satu sama lain saling support ya Allah. Jadikan hati kami satu dalam kebersamaan, dalam keberlimpahan, dalam misi saling menolong, tolong menolong, saling menguatkan untuk kita kembali kepadamu ya Allah di qalbin salim, di qalbin salim dengan hati yang selamat, dengan hati yang damai, dengan hati yang damai, dengan hati yang damai, jiwa yang damai, pikiran yang damai, tangan, pikiran, telinga, mata, kepala, kaki, tubuh, anggota badan kita dengan damai kita kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah memberi kami anugerah ini ya Allah. Terima kasih ya Allah atas keberlimpahan ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah ingatkan kami dengan permasalahan-permasalahan di hari kemarin ya Allah. Kami sudah menerima surat cintamu, kami sudah menerima teguranmu, dan kami sudah siap untuk mengkoreksi, dan kami, ya Allah, kembali padamu. Kami taubat kembali kepadamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, kasihan. Belasi mereka, ya Allah, angkat derajatnya, ya Allah. Jika di antara kami ada yang sudah meninggal orang tuanya, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Angkat derajatnya di sisimu, ya Allah. Jika di antara kami di masih mempunyai orang tua, ya Allah, berikan kesehatan, umur panjang, berikan kami untuk berbakti, senantiasa berbakti kepada orang tua kita, ya Allah. Belasi mereka ya Allah, berasi kami ya Allah, jadikan kami orang-orang yang penuh keberkahan, penuh keberlimpahan, penuh kemanfaatan pada orang lain ya Allah, kepada semesta ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau maha baik, Engkau maha bijaksana, Engkau maha rahman, Engkau maha rahim, Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha memberi ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha memberi ya Allah. Maafkan kami ya Allah, selama ini sudah meniadakan sifatmu, kekayaanmu, ke keagunganmu ya Allah. Kami sudah silau dengan dunia ini ya Allah. Kami sudah silau dengan harta ya Allah. Kami sudah silau dengan apa yang tampil di hadapan kami ya Allah. Sehingga menutupi kemahaesaanmu, kemahakayaanmu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kami terima ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, persiapkan ya Allah amrina rasyada, ya Allah, hayyi' lana min amrina rasyada, persiapkan asbab-asbab dari keberkahan kita, asbab-asbab dari kesuksesan kita ya Allah. Jadikan ini langkah awal, gerbang pembuka dari perjalanan kita yang penuh berkah ke depannya ya Allah.
perjalanan panjang yang penuh dengan kasih sayang keberlimpahan ya Allah. Kami terima ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung malam ini, yang sudah bergabung, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Kita masih ada waktu ya, baru setengah 11. Saya hidupkan, kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng ya. Ah, 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 ah. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu semuanya? Plong, plong, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pak Rudianto, ngopi dulu Pak Rudianto. Ini kita Monggo, sesinya sudah kami, monggo. sudah Terima kasih. selesai. Ya, kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gimana ke depannya. Kira-kira kalau memang berminat dengan tawaran saya tadi, ya nanti dibicarakan lagi di grup enaknya gimana. Tapi yang pasti saya minta untuk kesungguhannya, untuk apa ya? Dari awal itu yang saya minta itu kesungguhan, bukan hanya sekedar ingin tahu, hanya cuma sekedar cuman gitulah. Ya, saya yakin di luaran sana nggak ada yang seperti ini teman-teman semuanya. Ini Betul. berjalan dari awal, saya nggak merencanakan ini. Baru 2-3 hari lah terakhir ini saya mendapatkan intuisi, saya mendapatkan, loh enaknya gini aja ya, kasihan ya teman-teman semuanya ini, teman-teman ini yang apa ya, yang merasa aslinya kalau saya mau itu ya biarin, ini sudah saya kasih gratis selama ini, itu ilmunya juga kalau dipraktekin sudah luar biasa. Artinya kalau saya mikir acuh artinya ya terserah kamu gitu, artinya enggak, saya sudah bebas saja, enggak ada masalah gitu ya. Tapi saya ya gimana lagi, saya memang tipikal semacam itu Bu. Saya kadang ya apa ya, ya merasa ini satu kelemahan, dalam artian kelemahan saya nggak tegaan gitu orang. Bismillah. Terima kasih Pak. Masak makan. Ini paling banyak mana? Ya. Ini yang ikut berapa ini? 28 orang, Masya Allah, dari 150. Ya udah, nanti teman-teman semuanya nanti dikabarkan lah teman-teman itu yang belum ikut, coba nanti diinfokan yang lainnya. Gimana, ada apa ya, sharing-sharing yang lain yang ikut sharing? Bu Kiki Ausi, Assalamualaikum Bu Kiki. Iya, Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bu Kiki ini dari Australia. Iya. Ini bukan orang Bogor. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Bukan orang Bogor lagi ini. Suaminya Iya. orang Australia, Bu ya? Warga negara. Warga negara. Oh ya, Bapak Ibu semuanya, tolong didengarkan ya. Ini Bu Kiki ini termasuk alumni dari TVB ya. Ini mungkin bisa di-sharing ya, mungkin kaitannya dengan apa ya, perjalanannya dari kelas Perjalanannya masih panjang, Ustaz. Dari kelas ke Perjalanannya kelas masih panjang. Perjalanannya masih panjang, tapi insya Allah semua sudah solusi, semua sudah tersedia, semua sudah tinggal sudah tersedia di semesta, insya Allah. Tinggal nunggu waktu yang tepat, insya Allah. Amin. Iya, tapi Masya Allah, semua yang Ustadz Mutahir udah sampaikan di kelas sebelumnya tuh, di kelas online sebelumnya, di video-video YouTube juga, alhamdulillah itu menjadi tambahan wacana kita, menjadi tambahan pembelajaran kita, dan melengkapi semuanya gitu loh. Yang memang
secara syariatnya ya, kita kalau misalkan kita ingin mengakui semua bagasi-bagasi emosi kita, ingin melepaskan, mengakui semuanya, itu sama kayak kita harus bertaubat. Istilahnya kita harus tobatin dulu semuanya, tobatin semuanya. Karena menurut saya kalau tanpa taubat itu kurang gitu loh, kurang aja, nggak connect gitu loh, nggak mungkin dapat esensi di dunianya, tapi esensi di akhiratnya itu kita nggak dapat gitu loh. Jadi ya itu yang melengkapi banget menurut saya. Masya Allah, masya Allah. Masya Allah bahasa Inggrisnya apa ya Bu ya? Masya Allah. Marvelous. Kayak wae sama orang popar atau nyasar ke Australia ini. Benar, tapi benar Ustadz. Dan itu saya rasain banget. Cara ngelepas dengan taubat dan tanpa taubat itu beda banget gitu. Beda banget. Kalau misalkan kita tanpa taubat itu kayaknya susah banget dapetnya gitu loh. Esensi ngelepasnya itu kita nggak dapet gitu loh. Saya aja waktu awal-awal itu kayak nggak connect kayak nggak connect aja. Susah ngedapetin vibrasi untuk melepasnya, susah untuk ngedapetin rasa untuk menerima, melepaskan semua penolakannya itu nggak dapet gitu loh. Tapi pada waktu kita tambahin sama taubat itu berasa banget dan connect banget. Belum lagi ditambah sama kalau kita interaksi dengan Al-Quran ya. Oh itu masya Allah. Ditambah interaksi sama Al-Quran itu melengkapi. Bu Kiki kalau di grupnya siapa? Grupnya TVB ya? TVB ya, TVB. Itu iya, TVB. Aktif banget kayak apa senyap itu. Oh enggak. Soalnya itu cuman yang aktif itu cuman adminnya aja. Jadi untuk siswa gitu ya, untuk peserta ya kita masih di mute, jadi kita nggak diaktifkan. Jadi kita cuma dapat masukan-masukan aja. Jadi kita kalau mau komunikasi juga komunikasi lewat admin. Nanti admin menyampaikan TVB baru jawab secara general gitu loh. Masalah-masalah yang dari peserta itu. Kemarin yang ikut kelas lagi siapa ya? Siapa Bu? Siapa tuh? Mama Adi. Yang AMC 22 juta tuh siapa tuh ya? Lupa. Orangnya itu udah keluar itu. Kayaknya banyak deh. Ada yang ikut Pak Faiz ya. Pak Faiz juga. Iya. Siapa? Kemarin itu Mama Adul siapa? Mama Adul siapa? Mama Adul ya, Mama Adul. Mama Adul ya. Iya. Saya yang pernah ikut kelasnya Mas Riko. Kalau saya sih setuju Pak Ustadz, saya setuju kalau misalkan saya sih nebeng aja, maksudnya kalau misalkan ada yang mau ikut kelas kita support gitu loh. Jadi kita bagi ilmunya gitu loh. Kalau saya kan ya secara ibu rumah tangga ya, pastinya repotnya berkelipat-lipat tuh. Udah nggak ada waktu, nggak ada. Jadi saya mungkin bisa comot-comot ilmunya tuh ya lewat grup-grup seperti kayak Pak Ustadz, lewat sharingan teman-teman. Jadi saya dapat ilmunya dari situ gitu loh. Kalau harus yang fokus ikut kelas yang 7 hari lah, itu kayaknya saya nggak mungkin gitu loh. Artinya kan gini Bu, misalkan ada 7 hari itu kan ada poin-poinnya yang bisa diambil, terus maksudnya kalau misalkan ada video misalkan nanti ada Zoom kan, kalau ada waktu luang nanti rekamannya bisa dibuka gitu kan. Artinya iya benar. Kita fleksibel lah, nggak membatasi
kayak harus belajar jam segini, ketemu jam segini. Ya seperti ini, yang ikut saat ini 26 orang, yang nggak ikut kan artinya kan 120 sekian orang, artinya yang nggak ikut. Saya tapi masih rekam ini, masih rekam, nanti saya juga sharing ke teman-teman semuanya. Artinya ya sesempat mereka, saya malu mungkin di antara kita ada yang sibuk, tadi ada yang katanya di atas kapal, atau Iya, iya, iya. kita berangkat, kita satu keluarga gitu aja lah, saling memahami. Iya, benar. Perlu wadah seperti ini, Pak Ustadz. Perlu sekali. Jadi jadi kita saling support gitu loh. Jadi saling memotivasi juga. Karena kalau kita nggak dengar achievement dari teman-teman yang lain, mereka udah punya goal apa, udah terrealisasi goal apa, itu kita seperti nggak termotivasi. Tapi kalau kita mau dengar cerita-cerita teman-teman, oh udah ada yang manifestasi goal hutang lunas atau bisa punya rumah atau apa gitu, kita jadi ikut termotivasi, dan itu yang paling penting tuh vibrasi. Iya. Vibrasi di satu isu itu yang paling penting. Jadi kita punya motivasi. Kalau misalkan kita cuman sendiri-sendiri, itu kayaknya Susah Bu ya. susah dapat vibrasinya. Mana lagi kan kalau kita ketemu orang kantor, ketemu orang kerja, belum juga ketemu ngehadapin keadaan rumah yang enggak yang naik turun gitu loh. Itu dapat vibrasinya susah banget. Tapi kalau ada satu grup yang seperti ini, yang saling memotivasi, bisa sharing, saling kasih pendapat, saling kasih masukan, itu benar-benar motivasi dan bantu sekali, insya Allah ya, buat sama-sama saling goalnya tuh bisa sama-sama gitu loh. Amin. Yang lainnya ada yang bisa menambahkan? Ya, benar Pak Ustadz. Kang, saya sudah ikut, saya belum pernah ikut kelas, cuman saya ikutin banyak di ngaji Roso, semua konsep saya coba ikutin, cuman karena semua baik sih. Terus ketemu Kang dari Rembang ini, ya tambah yakin saya karena sepaham. Suaranya agak kencengan dikit Pak Rudianto, biar Ya, telinganya udah telinga tua ini kayaknya. sama. Ya, ini Kang Mutahir, saya udah setahun inilah ikut YouTube di semua pengembangan diri lah. Cuman saya belum pernah ikut kelas. Saya hanya coba belajar sendiri. Kebetulan ketemu Kang Mutahir, saya yakini itu. Saya ngeklik di sini. Kalau masalah goal, saya udah dapat goal. Goalnya saya merasa saya tambah dekat sama Sang Pencipta. Itu goal saya. Masya Allah, Kalau masalah istimewa, masalah saya istimewa karena saya pernah di posisi puncak dunianya. Nggak lama itu diambil sama Allah, termasuk pasangan hidup saya, harta benda saya, dan saya sekarang di posisi 0, di titik 0, tapi saya bersyukur, berterima kasih sama Allah dengan saya diberikan surat cinta, saya tambah dekat sama Allah. Saya merasa dekat, bukan karena saya buat sombong, karena saya merasakan saat ini pasrahan, keikhlasan, keridhaan saya sama yang Sang Pencipta, tambah yakin. Seperti yang di awal saya cerita, dari saya lahir sampai seusia 54 ini, saya baru tahun ini bisa puasa sampai 28 hari. Ya, sehingga ada yang bolong. Alhamdulillah. Itu yang saya rasa. Bentar, izin dulu.
goal yang tidak bisa ditukar dengan materi apapun, karena sudah saya pernah merasakan di atas. Apapun yang di dunia ini yang orang bagian banyak belum nikmati, saya sudah pernah nikmati. Tapi alhamdulillah saat ini saya merasakan kedamaian bersama saudara-saudara saya di grup ini, dipimpin oleh Ustadz Mutahir, Kang Mutahir dari Rembang. Anak saya baik, 2, saya hidup dengan bertiga dengan anak saya, semua baik-baik semua. Alhamdulillah saya tambah dekat, merasa tambah dekat. Itu yang saya rasakan sekarang untuk goal. Tapi untuk bangkit menyelesaikan semua urusan itu saya yakin Allah akan kasih lagi, akan pinjemin lagi yang lebih dari yang pernah saya miliki. Itu yang saya yakini sekarang. Insya Allah, Pak. Merinding saya Pak, merinding. Insya Allah Pak, kalau Pak Rudianto, Alhamdulillah. Rudianto dalam kondisi seperti ini, continue artinya ya bukan hanya sekedar di bulan Ramadan ini ya, seperti ini, artinya Amin, amin, amin. Ramadan ya terus ya dalam kondisi situasi seperti ini, artinya masalah keuangan itu akan ngikut dengan sendirinya Pak. Amin, 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 amin. Yakin Pak, soalnya Iya. apa ya, ya sudah Benar, merasakan, saya nggak gimana ya mau kasih testimoni ya testimoni apa ya, saya sudah merasakan, soalnya saya sudah merasakannya sendiri. Betul, Ustaz. Betul, Kak. Benar. Kakak Itu dari itu. nikmat Iya. yang sejatinya, Pak. Amin, amin. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, benar. Benar. Saya sekarang merasa tidak bisa marah dengan siapapun. Dulu saya kalau ibarat kesenggol sedikit, ibarat kalau orang Jawa Timur bilang ayang-ayangane didek nesu. Tapi sekarang saya udah terima, saya syukuri semua karena Allah udah berikan yang terbaik bagi saya. Kalau mungkin saya tidak mendapatkan surat cinta dari Allah, mungkin saya masih takabur, masih nggak ada orang lain yang bisa ini saya. Alhamdulillah saya ketemu saudara Boleh semua. tanya nggak, Pak? Boleh tanya nggak, Pak? Iya. Siap. Berapa lama, Pak, untuk masa healing, masa pencerahan, bisa sadar secara sepenuhnya itu berapa lama ininya? Butuh waktunya? 2 tahun Ibu. 2 Saya setahun tahun tidak bisa tidur. Tiap malam nggak bisa tidur dalam waktu 1 tahun. Terus Masya. ikut lihat-lihat konten YouTube di semua konten ini pengembangan diri. Terus muncullah Kang Mutahir dari Rembang, Ustadz Mutahir. Nah, disitulah saya mulai sedikit-sedikit, saya juga pernah nyantri, jadi saya jadi kayaknya inilah saudara yang ketemu di saat posisi saya lagi di bawah, karena biasalah kalau orang lagi di atas itu kayak madu dirubungin semut. Iya, Tapi iya. sekarang satu pun nggak Iya. ada teman yang bisa kita ini, tapi itu alhamdulillah dan diganti dengan keluarga besar ini. Masya Allah. Yang Iya. dengan Ustadz yang usianya di bawah saya tapi lebih duluan dia mengalami Anak surat Pak, cinta. tanyakan saya Pak, anak kayaknya. Di tua ilmunya ya. Betul Ustaz. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak ditemukan dengan orang-orang baik semua di sini. Ini suatu anugerah mengalahkan materi sebanyak apapun. Benar-benar saya syukuri, saya berterima kasih sama Sang Pencipta, sama Allah. Masya Saya Allah. sudah menerima semuanya. Saya nggak udah nggak heran ada orang bisa begini, itu udah nggak ada nafsu. Saya hanya Iya. selalu mulai saat ini dan seterusnya hanya bersyukur, berterima kasih sama Allah masih diberi kesempatan untuk hidup, masih ditakdir untuk wujud. Alhamdulillah banget, saya syukuri banget itu. Masya Allah, Masya Allah. Yang Semoga 90 tahun saya bolong-bolong saya tinggalkan, saya suka menyempelekan, tapi alhamdulillah
Dulunya preman Saya ini, bisa. Pak Rudianto Wah, ini. peremakan. Ceritanya apa ya? Bayangannya diinjek aja marah itu. Biasa saya hidup di lapangan puluhan tahun, jadi begitulah. Tapi sekarang saya udah Marah bisa aja susah terima. ya, Pak ya. Sekarang marah susah. Marahnya susah. Marahnya Ya susah. Allah. Marah aja susah. Justru saya selalu tersenyum, bersyukur, tersenyum, bersyukur. Ya Nah, Allah, terima kasih ya Allah. barusan kan dapat surat cinta dari Tuhan. Bentar lagi dapat surat cinta dari Mama, insya Allah, Pak ya. Amin, barakallah. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih saudaraku. Loh, kita Terima kan kasih. prasangka baik loh. Jangan Amin, kadang amin. guyon Amin, kayak amin. gini. Guyon itu malah apa ya? Bercandaan itu Tuh. pikiran bawah sadar kita malah rileks dalam kondisi alpa itu merekam. Kadang kita Iya. guyon, kadang saya pernah apa ya? Sampai punya guyon sama teman waktu saya sekolah itu. Wah, nggak masalah kaitannya dengan ijazah, nggak, alah ijazah buat apa nggak penting. Akhirnya apa Pak? Ijazah saya semuanya dulu kan saya di Saudi, saya kirim ke Indonesia lewat kargo waktu itu hilang semua Pak, nggak sampai ke rumah. Ijazah semua saya akhirnya sekarang nggak punya ijazah. Sama. Itu saya telusuri lagi, saya dulu pernah pernah ngomong seperti itu. Ya ternyata itu jadi kalau bercanda itu malah enakan, itu bercanda yang enak-enak itu loh. Ya. Beneran itu. Makanya. Bercanda. Alhamdulillah. Bercanda Makanya- yang bikin hati seneng ya, jangan yang iya. bikin hati kesel. Ya, kebetulan saya ketemu keluarga besar ini, saya sangat bersyukur dan saya punya ilmu sedikit untuk teman-teman kalau ada masalah urusan pertanahan, karena saya baru belajar 30 tahun, insya Allah kalau ada masalah boleh chat saya, konsultasi dengan saya bimbing, saya bantu gratis. Nah, ini loh yang saya mau itu. Kalau keluarga ya semacam ini. Alhamdulillah. Apapun Masya Allah. fokus tanahnya, sepanjang kita meyakini itu kita benar, insya Allah ada solusi. Kalau kasusnya seperti ini, Pak. Saya ada tanah, mau saya beli, belum ada uangnya, bisa di Nanti Allah kasih. Amin. Allah kasih. Pak Untung senyum-senyum wae ta, Mas. Allah kasih. Jujur, boleh 24 jam selesai konsultasi. 24 jam saya stay untuk konsultasi buat keluarga ini, buat saudaraku semua. Itu yang saya bisa bantu sementara. Apapun masalahnya. Mau masalah waris, mau masalah jual beli, mau masalah sengketa, monggo. Kita bantu semampunya. Seluruh Indonesia Raya. Insya Allah saya di semua kantor ATR BPN saya Nanti punya teman. Dalam mungkin bisa chat langsung ke Pak Rudi, mungkin nanti. boleh, siap, silakan nanti WA dulu Pak, saya saudara dari Kang Thohir Rembang, grup saudara, monggo, siap 24 jam. Lebih Saya spesial kalau dari ini grup ini Pak ya. Wow, spesial, khusus, Ini khususan, malu ini. khususan keluarga Kang Mutahir, khususan Rembang, Nggih. monggo, seluruh Indonesia Raya, monggo. Saya masih Mumpung saya penasaran. Masih penasaran loh, Pak, Bu, semuanya. Ini dari 150 kok cuma 24 itu loh yang nongol. Saya kok heran ya. Tidur Pak Ustadz, tidur. Mungkin ada yang udah pulang kampung, ada yang mudik. Oh iya. Iya, ini kan Enak tuh tidur Pak Ustadz. ini kan waktunya mudik emang ya. Banyak yang Iya. perantauan Betul. gini. Enggak, mereka kebanyakan ini Pak Ustadz. Maksudnya mungkin merasa ya sebagian ilmunya sudah merasa mencukupi. Jadi mereka ya sudah merasa, ya ada kan beberapa sifat manusia tuh yang
ilmunya sudah cukup. Jadi ya tidak merasa perlu lagi untuk menambah ilmu gitu loh. Ada beberapa orang seperti itu mungkin. Saya juara ini. Bu Desi Susanti, maaf Pak Ustadz belum bisa open mic. Bu Desi kenapa Bu ini? Terus berapa orang yang meninggal? Mas Anwar dari mana ini, Mas Anwar? Oke, Pak Ustadz, nanti kalau misalkan orang-orang yang kumpul untuk grup lanjutannya, Ya. itu bisa kasih nomor ke Pak Ustadz aja, lalu Pak Ustadz yang menyaring atau gimana tuh kelanjutannya? Ya, sementara ngelis aja di grup WA yang ada itu di list, atau nanti dibuatkan format Bu Kiki, nanti dibuatkan format siapa yang ikut seperti ini nanti di list, nanti nama, nomor, nanti otomatis kan yang lainnya kan tahu ini apaan ini, kan banyak yang nggak ikut kan, biar teman kalau paham kan. Siap. Itu ya di grup semuanya. Oke. Mungkin Jadi nanti grup nanti akan disaring atau akan diperkecil anggotanya atau bagaimana tuh? Atau anggota yang sama? Enaknya gimana? Terus yang terang, punya enggak, rumah gini, kan Bapak, iya, Pak gini, terus Ustadz. terang Bapak Ibu semuanya, ini enggak di luar rencana saya. Aslinya kalau saya mau ya habis ini udah selesai bubar gitu aja, putar balik gitu. Cuman saya gimana ya? Ada komunitas yang semacam ini yang bagus kok, kenapa kok nggak dimanfaatkan untuk kebaikan saja gitu. Nyatanya mereka juga banyak masalah gitu. Ini apa ya, di luar rencana Bu ini. Saya nggak merencanakan ini mau taruh di mana, mau pakai Telegram, mau pakai WhatsApp, belum ada bayangan. Cuman saya berangkat dari hati nurani saya saja untuk merangkul Bapak Ibu semuanya, ayo bareng-bareng gitu aja. Nggak ada istilahnya teorinya, teknisnya gimana, saya belum memikirkan. Gitu. Oke. Mungkin Bu Kiki nanti bisa ikut bantulah teknisnya seperti apa gitu. Iya. Ya mungkin ada peserta yang lain mungkin yang idenya lebih mantap, lebih cemerlang. Kalau saya sih ikut aja Pak Ustadz. Gasken ini asli Lewiliang itu mah. Lewiliang nyasar Lewiliang Bu ya. Ciomas Pak Bogor. Ciomas Bogor. Ya, IPB Darmaga. Iya. Iya Pak, gitu aja deh. Saya harus mundur diri. Ya. Soalnya di sini sudah jam 12 teng. Oh, iya. Cinderellanya mesti harus cabut. Terima kasih. Ini kita tutup Bapak Ibu semuanya. Saya tutup ini untuk Zoom malam ini, sesi terakhir. Semoga ya kita menjadi menjadi baik ke depannya, versi kita masing-masing gitu aja lah. Nanti disambung sama teman-temannya ya, informasinya kaitannya dengan hal ini, bahas di grup ya, dengan ya santai aja, kekeluargaan gitu ya. Makasih teman-teman semuanya sudah hadir. Terima kasih Kak. Semuanya, Terima kasih. Semuanya. Mbak Usi, Mbak Kiki, semuanya Semuanya sehat, berlimpah. Amin. Pak Rudi. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Sama-sama. Ya, assalamualaikum.